Ustaz, gimana sih caranya kita tuh supaya bisa tenang, kita tuh supaya bisa lebih menerima keadaan. Intinya tidak galau lah gara-gara perempuan. Intinya satu, Allah di dalam Quran dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Jikalau malam saja memiliki siang, jikalau laut saja memiliki daratan, jikalau dingin saja memiliki panas, jikalau gelap memiliki terang, maka insya Allah juga ketika ada kita laki-laki tentunya juga ada perempuan yang sudah diciptakan. Jadi ketika kita mengingat itu, insya Allah kita akan lebih tenang. Yang kedua, agar kita tidak lebih mengingatnya, maka letakkanlah di wadah yang sesuai dengan porsinya. Terkadang air itu adalah air yang sangat jernih, yang kita ambil dari sumber mata air itu sendiri. Tapi kita diletakkan di wadah yang salah. Kita letakkan di dalam baskom yang kotor, gelas yang misalnya ada debunya, sehingga airnya menjadi keruh. Kalau sudah keruh, menimbulkan beberapa permasalahan. Namun kalau seandainya air yang bening kita ambil dari sumbernya, kemudian kita letakkan di dalam wadah yang baik dan bersih, maka insya Allah itu akan menimbulkan manfaat. Dalam hal ini apa? Letaklah cinta sesuai dengan porsinya. Apa wadah untuk mengaplikasikan cinta? Ada dua. Jikalau belum sanggup untuk menikahi, maka khitbah terlebih dahulu. Lamar. Ketika kita lamar, maka dia tidak bisa dilamar oleh orang lain. Ketika dia sudah dibentengi oleh syariat agama, maka hati kita akan tenang. Kalau seandainya nanti di dalam masa khitbah itu kemudian dia berkhianat, maka di sanalah letak Allah membuka aibnya bahwa dia bukanlah orang yang terbaik untukmu. Dirimu bukan siang bagi gelapnya dia. Dirimu bukanlah dingin bagi panasnya dia. Dirimu bukanlah air bagi daratan yang penuh berdebunya dia. Kemudian kalau seandainya yakin, kemudian ingin melanjutkan ke dalam pernikahan ini, masya Allah luar biasa sekali. Karena an-nikahu mustahabun. Adapun pernikahan itu ialah sangat dianjurkan. Sunnahnya sunnah muakkad. An-nikahu sunnati kata Rasulullah. Nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka tidak termasuk di dalam golongan umatku. Lalu termasuk dalam golongan apa orang-orang yang sudah sanggup menikah, dia hebat, dia kaya, tapi tidak menikah, maka termasuk dalam golongan pengikut Dajjal. Oh, kenapa bisa Ustaz? Ustaz gampang saja bilang pengikut Dajjal. Coba kita lihat Dajjal. Dajjal apakah beristri? Tidak. Dajjal apakah jomblo? Jomblo. Apakah dia kaya? Nah, itu Kaya. ya. Apakah dia berharta? Berharta. Apakah dia raja? Raja. Tapi walaupun dia dengan kapasitasnya yang luar biasa, dia tidak menikah. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah bukan jomblo seperti pengikutnya Dajjal. Masya Allah. Mau ngomong apa lagi nih? Udah, kalau masalah cinta itu memang sangat membutakan segalanya ya. Betul. Pikiran kita jadi kacau, hati kita tak tenang, tidur pun merasa nggak mau tidur, nggak bisa tidur karena terpikirkan oleh seseorang ukhti ya, seorang ukhti yang jauh, yang dekat ibarat katanya. Jadi mau nggak mau berarti kita harus sabar ya. Sabar. Tawakal perlu nggak? Tawakal juga diperlukan, tapi juga ada ikhtiar. Seperti kita memancing, tapi mancingnya tengah halaman, ya nggak dapat ikan lah, yang dapat sendal jepit. Dan jepit itu pun kalau ada yang ngaitin ya. Itu pun kalau seandainya ada sendal jepitnya. Jadi kalau ingin ikan, mancinglah di air. Jikalau ingin buah durian, jangan panjat pohon rambutan. Jikalau ingin menikah, ya carilah perempuan. Jangan kau cari pula yang kelaminnya 50-50 kan. Bilang perempuan dia laki-laki, dibilang laki-laki dia perempuan. Nah itu nanti takut salah alamat. Likulli syai'in maqamun. Tiap-tiap sesuatu itu memiliki tempat dan porsinya masing-masing. Maka letakkanlah sesuatu itu pada tempat yang benar. Jikalau seandainya mengiris bawang dengan semurai, maka tidak salah, tapi kurang baik. Begitu juga seandainya memotong kue bolu dengan singso, tidak salah, tapi kurang baik. Tidak tepat ya. Iya, begitu. Gitu. Ustaz pernah galau nggak sih? Pernah galau. Pernah. Karena apa itu?
Galaunya itu karena maklum ya, kita memiliki hati. Iya. Hati dan kepala itu dipisahkan oleh leher. Jadi tempatnya dalam organ tubuh agak jauh. Terkadang apa yang dipikirkan dengan keinginan di dalam hati itu tidak sama begitu. Hati begitu kuat untuk mencintai, tapi terkadang kepala tidak merestui, sehingga perasaan itu ditumpuk-tumpuk dan tidak dilimpahkan, tidak diwujudkan menjadi suatu pekerjaan, maka akhirnya itu menjadi beban. Nah, namun hal-hal yang seperti itu kita kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati sudah berkata cinta, maka lakukan tindakan berikutnya. Namun jikalau seandainya hati tidak berkata cinta, maka jangan pula untuk mempermainkannya. Karena cinta dengan tindakan, maka itu merupakan kebaikan. Namun tidak cinta tapi tetap dilakukan, terjadi suatu kerugian, maka itu bukanlah kebaikan, namun menjadi awal dari kehancuran. Gitu. Oke, sangat luar biasa sekali, dan itu menjadi sebuah pelajaran juga untuk saya, Untuk kita semua. Untuk kita semua ya, untuk siapa yang galau, yang lagi patah hati, yang sedang bersedih karena ditinggalkan pasangannya, ya cepat-cepatlah kalian untuk bersadar. Cepat-cepatlah kalian sadar, dan kalian harus menerima kenyataan. Bang David tahu tidak, kenapa pengembala kambing itu bingung dengan kambingnya? Kenapa? Karena kambingnya tidak ia letakkan di dalam pagarnya. Kambingku di mana ya? Apakah udah diambil orang atau dia yang memakan tanaman orang? Kenapa? Karena dia tidak berada dalam pagarnya. Begitu juga, kenapa kok muncul rasa sakit hati, rasa galau, rasa rapuh? Karena cinta diletakkan di luar koridor sesungguhnya, di luar pagarnya. Cinta itu hal yang suci, harus dipagari. Jadi jikalau itu dipagari, sebagaimana misalnya kita menemukan orang yang kita cinta, kita pagari dengan menghitbah ataupun ta'aruf, meminta izin kepada orang tuanya, maka yang seharusnya kita tadi memikirkan dia dengan siapa, takut diambil orang, maka itu tidak akan terjadi. Ataupun misalnya kita berpikir dia menyelingkuhi kita, sedangkan dia sudah dihitbah oleh kita, maka itu tidak akan terjadi. Dan seandainya pun dia dekat sama orang, maka itu akan menjadi dosa. Jadi kalau ingin ketenangan di dalam cinta, letakkan cinta itu di dalam pagarnya. Apa pagar cinta? Yang melindungi cinta agar tidak lepas kendali menjadi nafsu dan syahwat, yaitu hitbah dan pernikahan. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang telah diberikan kepada kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan bisa dipelajari dan diamalkan. Amin. Yang tadi Ustadz sampaikan, gitu kan. Oke, untuk penutup saya akan berpantun. Silahkan. Jalan-jalan malam-malam ke negeri 9. Itu nggak bisa Ustadz, lockdown. Lockdown, ya. Jadi diam saja di rumah, jangan kemana-mana, tetap jaga kesehatan, cuci tangan kalau misalkan mau keluar, dan selalu kerap mencuci tangan dan memakai masker. Jangan lupa itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.